Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Sebelum pembelajaran kita lakukan, izinkan saya memperkenalkan saya dulu. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Halo, nama saya Rihla Islahiyah Saidah, bisa dipanggil Kak Rihla. Saya mahasiswi STIT Raden Wijaya, Kota Mojokerto. Saya di sini untuk sementara waktu menggantikan Pak Deki selaku guru PAI. Langsung saja, hari ini kita akan belajar tentang sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Ada yang tahu dari kalian tentang sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah? Oke, kita langsung saja ya. Sujud syukur, pengertiannya sujud yang dilakukan ketika kalian mendapat nikmat dari Allah yang secara dohir dan secara batin. Secara dohir juga kenikmatan secara batin. Kenikmatan secara dohir artinya nikmat yang tampak, sedangkan yang batin nikmat yang tidak tampak. Contohnya nikmat dohir ketika nikmat mendapatkan uang atau rezeki yang lebih, dan nikmat batin contohnya nikmat ketika mendapat kebahagiaan dalam hati. Contoh ketika kita bisa melaksanakan umroh atau haji. Kita lanjut. Hukum sujud syukur pada dasarnya sunnah, namun bisa menjadi haram ketika kita melakukannya tanpa alasan yang jelas atau sebab yang jelas. Karena itu perlu kita pahami keadaan apa saja yang disunahkan untuk sujud syukur. Yang pertama, ketika tengah mendapatkan nikmat yang tidak terduga. Contoh, seorang mendadak mendapatkan hadiah umroh. Jadi ketika kita mendapat nikmat yang tak terduga, kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Yang kedua, ketika selamat dari bencana apa saja. Contoh, bencana banjir, bencana gempa, bencana tanah longsor, juga bencana tsunami. Kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur karena kita sudah selamat dari bencana tersebut. Yang ketiga, ketika melihat seorang yang mendapat musibah, kenapa kita harus sujud syukur? Rasanya bukan karena mensyukuri orang lain terkena musibah, tetapi bersyukur karena kita tidak mendapatkan musibah seperti orang tersebut. Yang keempat, ketika melihat orang fasik berbuat kefasikan secara terang-terangan. Kemudian syarat-syarat sujud syukur. Syarat-syarat sujud syukur yaitu yang pertama, orang yang melakukan sujud syukur harus Islam, baligh, serta berakal. Yang kedua, orang tersebut harus suci dan tidak memiliki hadas kecil maupun hadas besar. Yang ketiga, baik tubuh, pakaian, dan tempat yang dilakukan untuk sujud syukur haruslah suci dan terbebas dari najis. Yang keempat, aurat orang yang melaksanakannya harus tertutup. Yang kelima, harus menghadap kiblat. Kemudian kita lanjut rukun sujud syukur. Rukun sujud syukur yang pertama yaitu niat. Sebelum kita melakukan apa-apa harus melaksanakan niat. Niat sujud syukur yaitu nawaitu sujudas syukri sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian setelah niat, yang kedua yaitu takbirul ihram. Takbiratul ihram sama seperti takbiratul ihram pada sholat wajib. Setelah takbiratul ihram yaitu tumak ninah. Tumak ninah adalah berdiam diri sejenak. Setelah berdiam diri sejenak, kita melanjutkan ke rukun yang setelahnya, yaitu sujud dan tumak ninah. Sujud dan tumak ninah, sujud di sini sama dengan sujud yang ada pada sholat. Dalam sujud ini kita membaca doa sujud syukur, yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa
sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian rukun selanjutnya yaitu duduk dan tumakninah. Selanjutnya adalah tata cara melakukan sujud syukur. Tata cara sujud syukur yaitu pertama adalah berdiri. Setelah berdiri, kemudian takbiratul ihram dibarengi dengan niat tumakninah, lalu sujud, dan sujud itu membaca doa sujud syukur. Setelah sujud, duduk sebentar dan kemudian salam. Oke, selesai. Kita beralih ke sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan seseorang ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Ayat sajadah adalah ayat yang menerangkan atau memerintahkan sujud. Ayat sajadah ada 15 yang tertera di dalam paket kalian. Salah satunya adalah ayat ke-19 dari surat Al-Alaq. Sujud tilawah ini dapat dilakukan ketika dalam sholat atau di luar sholat. Maksudnya dilaksanakan ketika di dalam sholat dan di luar sholat adalah ketika di dalam sholat, ketika sedang melaksanakan sholat, dan di luar itu ketika kita tidak sedang melaksanakan sholat. Bacaan sujud tilawah sama halnya dengan sujud syukur, yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada dua jenis sujud tilawah, yaitu sujud tilawah di dalam sholat dan sujud tilawah di luar sholat. Sujud tilawah di dalam sholat, pelaksanaannya yaitu disunahkan untuk berniat melakukan sujud tilawah. Niatnya yaitu nawaitu sujudat tilawati sunatan lillahi ta'ala. Setelah membaca niat, kemudian membaca takbir dan langsung melakukan sujud sekali seraya membaca doa sujud tilawah. Setelah sujud dan membaca doa sujud tilawah, kemudian berdiri dan melanjutkan bacaan sholat sampai sholat itu selesai. Yang kedua adalah sujud tilawah di luar sholat. Sujud tilawah di luar sholat yaitu dilaksanakan ketika kita mendengar atau membaca ayat sajadah. Jika ingin melaksanakan sujud tilawah, terlebih dahulu kita berniat untuk melakukan sujud tilawah, kemudian takbiratul ihram kemudian takbir seperti takbiratul ihram pada sholat. Kemudian setelah takbiratul ihram langsung sujud dan membaca doa sujud tilawah. Bacaan niat sujud tilawah yaitu seperti halnya tadi yang sudah saya jelaskan di sujud tilawah dalam sholat, yaitu nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Materi selanjutnya yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang kita lakukan ketika kita terlupa di dalam sholat, baik terlupa mengerjakan sunnah atau hal yang lainnya tanpa sengaja. Menurut bahasa, sahwi artinya lupa, dan menurut syara atau istilah ialah melakukan 2 kali sujud sebelum salam dengan syarat dan doa tertentu. Bacaan sujud sahwi yaitu subhana man la yanam wa la yaswi. Sebab sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan karena beberapa sebab, yaitu yang pertama yaitu ketika kita lupa melakukan duduk tasyahud awal. Yang kedua, ketika kita lupa membaca tasyahud awal. Yang ketiga, ketika kita lupa membaca sholawat pada tasyahud awal. Yang keempat, ketika kita lupa membaca kunut bagi yang membaca kunut. Yang kelima, yaitu ketika kita lupa salah satu rukun sholat. Yang terakhir yaitu apabila kita meyakini jumlah rakaat kita kurang. Cara melakukan sujud sahwi. Cara melakukan sujud sahwi sama seperti sujud yang ada di dalam sholat. Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali yang dipisah dengan duduk sejenak atau duduk di antara 2 sujud. Sujud sahwi bisa dilaksanakan sebelum atau sesudah salam. Hal ini sesuai dengan kasus ketika kita lupa kapan lupa hitungan atau urutan rukun
sholat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu satu, sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam dikarenakan lupa mengerjakan tasyahud awal. Yang kedua, ragu terhadap hitungan jumlah rakaat sholat yang sedang dikerjakan. Yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu sujud sahwi setelah salam. Sujud sahwi yang dilakukan setelah salam dikarenakan terdapat penambahan jumlah rakaat dalam sholat, terdapat penambahan gerakan dalam sholat, dan yang terakhir ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Sekian penjelasan dari kakak tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sebelum pembelajaran kita akhiri, ada tugas untuk kalian. Buka buku paket kalian halaman 24. Yang Romawi A, pilihan ganda, kerjakan nomor 1 sampai nomor 25. Kemudian yang Romawi B, kerjakan nomor 1 sampai 10. Hasil dari jawaban kalian bisa kalian kirim ke nomor WhatsApp kakak yang ada di bawah. Setelah itu untuk tugas minggu depan, tugas yang pertama yaitu menghafal bacaan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kedua yaitu membuat mind mapping tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Apa itu mind mapping? Mind mapping itu memetakan materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Seperti apa mind mapping itu? Kakak mempunyai contoh seperti ini. Seperti ini. Dan dikumpulkan paling lambat minggu depan. Dari hasil mind mapping kalian, nanti kalian menjelaskan ulang tentang apa itu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Jadi kalian menjelaskan mind mapping buatan kalian sendiri dan di video seperti menerangkan kepada teman-temannya. Dikirimkan bisa melalui WhatsApp kakak yang ada di bawah. Kemudian untuk hafalannya bisa via video call WA. Mungkin cukup dari kakak. Jangan lupa tugasnya untuk minggu depan. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.